Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Latifah Fakriah, BP 190107-2006. Saya akan menjelaskan materi tentang saham dan valuasinya. Selanjutnya, hak hukum dan hak istimewa pemegang saham. Yang pertama, kendali atas perusahaan. Pemegang saham biasa suatu perusahaan berhak memilih para direkturnya. Selanjutnya, memilih pengurus yang akan mengelola usaha. Dalam suatu perusahaan kecil, pemegang saham utama umumnya juga sebagai presiden direktur dan ketua dewan direksi. Dalam perusahaan besar terbuka, manajer umumnya memiliki saham, tetapi kepemilikan pribadi tersebut biasanya tidak cukup untuk memberikan hak suara kepada mereka. Jadi, manajemen dari kebanyakan perusahaan yang dimiliki publik dapat diganti oleh pemegang saham jika tim manajemen tersebut dinilai tidak efektif. Yang kedua, hak preemptif merupakan suatu ketentuan di dalam anggaran dasar perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham biasa untuk membeli emisi baru saham biasa atau efek yang dapat dikonversi secara prota. Di beberapa negara bagian, hak preemptif secara otomatis sudah dicantumkan dalam anggaran dasar setiap perusahaan. Di beberapa negara bagian lain, hak ini harus ditambahkan secara spesifik ke dalam anggaran dasar. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis saham terdiri dari dua bagian. Yang pertama, saham terklasifikasi. Yang kedua, saham pendiri. Yang pertama, saham terklasifikasi. Saham biasanya diberikan penanda khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan khusus perusahaan. Perusahaan kecil yang baru berdiri dan sedang mencari pendanaan dari sumber-sumber luar sering kali menggunakan jenis saham biasa yang beda-beda. Selanjutnya, saham pendiri. Saham yang dimiliki pendiri perusahaan yang memungkinkan mereka untuk menjaga kendali perusahaan tanpa harus memiliki mayoritas saham. Karena struktur saham dua kelas jenis ini memberikan hak suara istimewa kepada orang penting dalam perusahaan. Struktur ini sering kali dikritisi karena memungkinkan orang dalam untuk membuat keputusan yang berlawanan dengan kepentingan mayoritas pemegang saham. Selanjutnya, harga saham versus nilai intrinsik. Harga saham adalah harga pasar saat ini dan dapat diketahui dengan mudah bagi perusahaan publik. Sebaliknya, nilai intrinsik yang mencerminkan nilai sebenarnya dari saham perusahaan tidak dapat diketahui dengan mudah sehingga harus diperkirakan. Apabila pasar saham efisien, kesenjangan antara harga saham dan nilai intrinsiknya tidak terlalu besar dan tidak terjadi dalam waktu yang lama. Namun dalam beberapa kasus, harga saham perusahaan individual dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Selanjutnya, mengapa investor dan perusahaan memperhatikan nilai intrinsik? Ketika berinvestasi di saham biasa, sasaran seseorang adalah membeli saham yang dinilai rendah, yaitu harganya di bawah nilai intrinsik saham, dan menolak saham yang dinilai tinggi. Konsekuensinya, analisis Wall Street, investor institusional yang mendalikan reksadana dan dana pensiun, dan banyak investor individu lain yang tertarik menemukan model andal yang dapat membantu memprediksi nilai intrinsik saham. Selanjutnya, model dividen yang diskonto. Nilai saham biasa bergantung pada arus kas yang diharapkan akan dihasilkan, dan arus kas tersebut terdiri atas dua unsur. Yang pertama, dividen yang diharapkan setiap tahunnya, dan kedua, harga yang diharapkan akan diterima oleh investor ketika mereka menjual saham tersebut. Harga terakhir akan memasukkan pengembalian investasi awal ditambah keuntungan modal yang diharapkan.
Ingatlah bahwa terdapat berbagai investor di pasar serta berbagai kumpulan perkiraan. Oleh karena itu, investor akan memiliki berbagai opini tentang nilai intrinsik saham yang sebenarnya serta harga yang sesuai untuk saham. Analisis yang dilakukan oleh investor marginal, dan tindakannya menentukan equilibrium harga saham. Sangat penting, tetapi setiap investor marginal atau bukan secara implisit melakukan tipe analisis yang sama. Selanjutnya, dividen yang diharapkan sebagai basis nilai saham. Dalam pembahasan tentang obligasi, kita menggunakan persamaan untuk mengetahui nilai dari suatu obligasi. Persamaan itu adalah nilai sekarang pembayaran bunga sepanjang umur obligasi ditambah nilai sekarang dari nilai jatuh tempo atau nilai pari. Sama halnya, harga saham akan ditentukan dari nilai sekarang, aliran atau arus kas, dan persamaan valuasi dasar saham dengan sama persamaan valuasi obligasi.